Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kinematika, salah satu cabang fisika yang membahas gerak benda. Kinematika ini penting karena kita bisa memahami bagaimana benda bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mobil melaju di jalan, melempar bola ke atas, ataupun jatuhnya sebuah benda. Dalam penjelasan kali ini saya akan membahas pengertian kinematika, konsep-konsep dasarnya, jenis-jenis gerak, hingga contoh soal beserta pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari kinematika. Kinematika berasal dari kata Yunani yaitu kinesis yang artinya gerak. Dalam fisika, kinematika adalah ilmu yang mempelajari deskripsi gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Artinya, kinematika hanya menjelaskan bagaimana gerak itu terjadi, apakah cepat, lambat, lurus, atau melengkung, tetapi tidak membahas gaya atau tenaga yang membuat benda bergerak. Hal ini berbeda dengan dinamika yang membahas gerak sekaligus penyebabnya. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar pada kinematika. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Nilainya selalu positif karena hanya menghitung panjang lintasan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir yang memperhatikan arah. Contohnya, seorang siswa berjalan dari rumah ke warung sejauh 200 meter ke timur, lalu kembali ke 100 meter ke barat menuju sekolah. Jadi, total yang ditempuh adalah 300 meter dan perpindahannya hanya 100 meter karena 200 meter ke timur lalu ke barat 100 meter. Yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak per waktu. Kelajuan tidak memperhatikan arah sehingga termasuk besaran skalar. Kecepatan adalah perpindahan per waktu. Kecepatan memperhatikan arah sehingga termasuk besaran vektor. Contohnya, seorang pelari menempuh jarak 400 meter dalam 80 detik, maka kelajuannya adalah 400 dibagi 80 sama dengan 5 meter per second. Contoh dari kecepatan yaitu, jika pelari berlari 200 meter ke timur lalu kembali 200 meter ke barat, maka posisi akhirnya kembali ke timur semula. Dengan demikian, jarak total yang ditempuh dari pelari adalah 400 meter dengan perpindahan 0 dengan kelajuan 5 meter per second. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Contohnya, sebuah motor mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dalam waktu 5 detik. Kecepatannya meningkat menjadi 20 meter per second, maka percepatannya adalah 20 dikurang 10 dibagi 5 mendapat hasil 2 meter per second. Selanjutnya adalah jenis-jenis gerak. Jenis gerak terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis gerak terhadap benda. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu gerak sebenarnya. Gerak yang benar-benar terjadi karena perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya, mobil yang melaju di jalan ataupun bola jatuh dari ketinggian. Yang kedua yaitu gerak semu, gerak yang tampak seolah terjadi padahal sebenarnya tidak. Gerakan ini muncul karena adanya perbedaan titik acuan atau keadaan pengamat. Contohnya, pohon tanpa bergerak saat kita naik kendaraan. Jenis gerak yang kedua yaitu gerak terhadap lintasan. Terbagi menjadi 3, yaitu gerak lurus. Lintasan yang berupa garis lurus. Contohnya kereta di rel lurus. Yang kedua, gerak melengkung. Lintasannya berupa kurva yang melengkung. Contohnya bola dilempar sampai melambung. Yang ketiga, gerak melingkar. Lintasannya berupa lingkaran. Contohnya kipas angin yang berputar atau roda yang berputar. Gerak yang ketiga yaitu terhadap kecepatan. Terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Contohnya mobil melaju konstan. Yang kedua, gerak lurus beraturan yaitu atau GLBB. Kecepatan berubah secara teratur, ada percepatan maupun perlambatan. Benda jatuh bebas atau mobil direm contohnya. Untuk lebih memahami soal kinematika, langsung saja ke contoh soal. Soal pertama, seekor cita berburu massa sejauh 10 meter, lalu melanjutkan perburuannya dengan kecepatan 28 meter per second selama 5 menit. Berapakah jarak yang ditempuh oleh cita tersebut? Oke, diketahui jarak awal yang ditempuh oleh cita adalah 10 meter dengan kecepatan atau V 28 meter per second dengan waktu atau T 5 menit dikonversi ke detik yaitu 300 detik. Yang ditanyakan jarak akhirnya dengan rumus X sama dengan X0 tambah V kali T.
X0 atau jarak awalnya adalah 10 meter ditambah V atau 28 meter per second kecepatannya dikali dengan waktu, yaitu 800 mendapatkan hasil 8410 meter atau 8,410 km. Soal yang kedua yaitu sebuah motor berjalan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan 12 meter per second selama 15 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh dari motor tersebut. Diketahui V atau kecepatan dari motor tersebut adalah 12 meter per second secara konstan dengan waktu 15 detik. Yang ditanyakan, berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut? Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu mendapatkan hasil 12 meter per second dikali dengan 15 detik mendapatkan hasil 180 meter. Soal yang ketiga yaitu sebuah benda bermula diam kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2 selama 6 detik. Pertanyaannya, tentukan kecepatan akhirnya dan juga jarak yang ditempuh. Yang pertama yaitu kecepatan akhirnya. Diketahui percepatannya yaitu A 2 meter per second pangkat 2 dengan waktu 6 detik yaitu T. Jadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Karena jarak awalnya itu tidak ada jadi 0. Jadi sisa percepatan dikali dengan waktunya yaitu 2 dikali 6 mendapatkan 12 meter per second. Jadi kecepatan akhirnya itu 12 meter per second. Selanjutnya adalah jarak yang ditempuh. Untuk rumus jaraknya yaitu jarak sama dengan jarak awal dikali dengan waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali dengan waktu pangkat 2. Karena jarak awalnya tidak ada, jadi langsung saja 1/2 dikali dengan percepatan dikali dengan waktu berpangkat 2, yaitu 1/2 dikali dengan 2 dikali dengan 6 berpangkat 2. Jadi hasilnya 1/2 dikali 2 dikali dengan 36 mendapatkan hasil 36 meter.